Lagi dan lagi investor di Indonesia diganggu oleh ormas. Video ini akan sedikit panjang karena gue pengen bahas soal ormas. Sebetulnya ormas ini tuh ada karena kesalahan dari pemerintah. Kok bisa? Gue jelasin. Ormas tuh ada karena orang-orang nganggur dikumpulin sama orang yang kuat untuk tujuan tertentu. Kenapa bisa banyak pengangguran? Karena pemerintah nggak mampu membuat industri kerja yang bagus, yang bisa membuat lapangan kerja jadi melimpah. Nah, masalahnya, kalaupun oke lah industrinya bagus, tapi begitu ada lowongan kerja, pengangguran ini pun tetap sulit buat ngedapetin kerjaan tersebut. Karena tidak ada keahlian. Efek dari pendidikan yang kualitasnya tuh jelek, yang mereka dapetin dari kecil. Nah, daripada begitu, gabunglah akhirnya mereka dengan ormas, karena nggak repot. Solusinya sekarang gimana? Apakah ormas harus dibubarin? Menurut gue sih enggak. Karena percuma, mereka tinggal buat ormas baru, ganti nama dengan anggota yang sama juga. Satu-satunya cara sebenarnya adalah ngebuatin sistem industri yang bagus, yang profesional. Dan kemudian melakukan pendidikan keahlian kepada orang-orang ini. Tapi yang gue omongin kan kesannya kayaknya gampang banget ya. Apakah benar segampang itu? Tentu saja tidak. Karena misalnya pun nih, Indonesia udah punya industri yang bagus, oke. Terus kita pengen mendidik para ormas-ormas ini, anggota-anggotanya gitu, supaya bisa kerja nih di pabrik-pabrik, atau di perusahaan-perusahaan, ya kerja kasar juga nggak apa-apa lah. Yang penting mereka dapat gaji UMR atau UMP sesuai daerahnya mereka. Paling nggak begitu dulu. Nah, itu juga nggak gampang. Kenapa? Karena biasanya orang-orang yang udah setiap harinya dapat easy money, mereka datang datang ke toko-toko, datang ke warung-warung, datang ke pabrik, cuman tinggal malak-malak doang. Apakah mereka mau pindah kerja 8 jam sampai 10 jam sehari, kemudian mereka dapat gaji? Yang jangan-jangan, ini jangan-jangan, uangnya lebih gede malak daripada gaji. Misalnya ya, di kawasan industri, katakanlah mereka dapat gaji 5 juta, 6 juta lah. Belum termasuk upah kalau lembur, asuransi, dan lain-lain. Anggap aja deh, kita ngomong 6 juta gitu. Mereka malak bisa dapat 7 juta. Nggak pakai mikir lagi. Kerjanya pun nggak harus 8 jam, nggak harus 10 jam. Gitu. Pokoknya intinya sebulan dapat 7 juta, misalnya kayak gitu. Apakah mereka mau pindah untuk jadi kerja yang benar? Gua nggak yakin sih. Makanya sebetulnya ormas ini buat pemerintah itu seperti apa ya? Duri dalam daging. Tapi dagingnya juga enak, durinya yang ngebikin nggak enak gitu. Nah, gimana pendapat kalian soal ormas? Ada yang pernah jadi korbannya atau mungkin kalian anggota ormas tertentu? Komen di bawah.